Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku sekalian. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, Bu Rivi akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu bahan serat, apa pengertian serat. Nah, nanti di sini kalian akan mempelajari jenis-jenis maupun karakteristiknya. Jadi, serat itu ada 3 macam. Yang pertama serat alam, kemudian yang berikutnya serat buatan, yang terakhir adalah serat galian. Pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari tentang serat alam. Nah, jenis-jenis serat alam, jenis-jenis serat alam itu ada 2, serat dari tumbuhan, ada serat dari hewan. Serat tumbuhan itu jenisnya ada banyak, di antaranya ada serat biji, serat batang, serat daun, dan serat buah. Sedangkan serat hewan itu berasal dari serat dari stapel atau jenis hewan stapel dan serat dari filament. Yang pertama, serat dari biji berarti apa? Serat yang bisa kita peroleh dari bahan biji-bijian. Serat yang kita maksud di sini kemarin adalah apa? Komponen atau potongan-potongan jaringan yang membentuk jaringan yang panjang. Yang pertama dari biji kapas. Kapas itu merupakan bahan baku atau bahan dasar pembuatan kain yang kita pakai, itu berasal dari serat biji kapas. Kemudian ada juga biji kapuk. Untuk serat dari biji ada 2 itu, serat biji kapas dan serat biji kapuk. Bedanya apa? Kalau serat biji kapas itu mudah kusut, kapas itu mudah kusut, tapi dia lebih menyerap air atau bisa kita sebut dengan higroskopis. Jika tidak ada di buku, bisa sambil dicatat di buku tulis ya. Sedangkan serat biji kapuk, dia itu kesannya tidak terlalu cepat dalam menyerap air, jadi bedanya di situ. Kalau berat jenisnya sama-sama ringan, kita bisa coba saja, misalnya kita masukkan secara bersama-sama ke dalam air biji kapas dan biji kapuk. Mana nanti yang akan lebih dahulu tenggelam? Itu adalah biji kapas karena daya serapnya higroskopisnya tinggi daripada biji kapuk, tapi sama-sama memiliki sifat atau karakter yang lembut dan bisa menyerap air, termasuk bisa menyerap kering. Paham ya? Biji kapas, biji kapuk. Berikutnya, serat dari batang. Bahan serat yang kita peroleh dari bagian tumbuhan batang, itu namanya serat batang. Ada batang pohon anggrek, ada batang pohon melinjo, batang ya, mohon maaf itu salah ketik, batang pohon mahkota dewa, batang pohon beringin, yunkori, rosella, dan rami. Nah, gambarnya kalian pasti sudah tahu seperti ini. Berikutnya, serat dari daun. Jaringannya bisa kita peroleh dari daun. Ada enceng gondok, ada daun nanas, daun pandan berduri, daun mendong, itu mohon maaf, daun mendong atau purbun tikus, daun abaka, daun sisal, daun henequin. Enceng gondok itu tanaman air itu loh, yang biasa tumbuh di air-air itu kita bisa gunakan. Kemudian daun nanas itu biasanya jadi rami. Itu nanti biasanya melalui tahapan-tahapan pengolahan. Jadi daun-daun untuk bisa digunakan, bisa kita buat sebagai produk kerajinan, itu melalui pengolahan. Kemudian serat dari buah kelapa. Buah yang punya serat adalah buah kelapa. Sabutnya bisa kita gunakan untuk berbagai macam. Bisa kita gunakan untuk menanam, bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan, membuat tali, dan lain sebagainya. Kemudian serat dari stapel.
Ada serat dari bulu domba, dari bulu alpaka, dari kelinci, dari kasmir, dan bulu unta. Jadi bulu-bulu itu bisa kita seperti disambung, bisa kita pintal, kemudian menjadi tali. Setelah menjadi tali, baru bisa kita olah lagi menjadi tekstil. Caranya ada bermacam-macam, bisa ditenun, bisa dianyam. Besok akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Contohnya apa Bu? Kalau bulu domba itu apa? Wool. Nah, wool itu, benang wool itu dari bulu-bulu sapel. Bisa dari bulu domba, dari bulu alpaka. Sepertinya kelihatan seperti sintetis, padahal itu wool itu adalah alami, serat dari alam, dari bulu-bulu hewan sapel. Kemudian nih yang terakhir adalah serat dari filamen. Filamen itu ya serat. Filamen itu adalah kata lain dari serat yang dihasilkan oleh hewan. Hewan apa yang menghasilkan serat filamen? Dari liurnya yang kemudian dibuat sebagai rumah tinggal atau sebagai kepompong. Nah, itu dihasilkan oleh larva atau ulat sutra. Terus gimana Bu caranya Bu? Masuk kepompong kok bisa jadi tekstil? Bisa. Kepompong-kepompong itu atau rumah-rumah ulat itu kita olah, kita pinta, kemudian menggunakan teknik pengolahan, bisa ditenun dan lain sebagainya, baru menjadi tekstil. Nah, setelah itu baru bisa kita gunakan untuk membuat pakaian. Kurang lebih seperti itu jenis-jenis dan juga karakteristik dari bahan serat alam. Untuk bahan serat berikutnya, untuk bahan serat lainnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, termasuk juga pada tahapan pengolahan serat-serat yang sudah kita pelajari, teknik pengolahannya atau proses pengolahannya seperti apa untuk bisa menjadi tekstil dan bisa kita gunakan sebagai bahan dasar membuat kerajinan. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi agar bisa memahami dengan lebih baik. Jangan lupa untuk rajin membaca, karena ilmu yang kalian peroleh itu banyak berasal dari membaca. Jika ada suara-suara di luar suara saya, mohon maaf, mohon maklum karena pembuatannya di rumah, jadi ya ada suara-suara yang masuk, mohon maklumnya ya. Gitu, Brivi berharap semoga kita bisa segera bertemu, kita bisa bertatap muka di dalam kelas, bisa melakukan pembelajaran secara normal. Tetap semangat. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.